Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu. Dan ajarlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-20, yang berkata demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mengingatkan kita akan janji Yesus yang luar biasa, kehadirannya yang nyata di tengah umatnya. Allah bukanlah Allah yang jauh, yang hanya memperhatikan kita dari kejauhan, tetapi Allah yang hadir secara aktif di tengah kehidupan umatnya. Dalam setiap ibadah, doa, atau persekutuan orang percaya, Yesus ada bersama-sama kita. Kehadiran ini bukan hanya simbolis, tetapi nyata dan penuh kuasa. Ketika kita berkumpul dalam nama Yesus, kita mengalami manifestasi kehadiran Allah yang menguatkan, menghibur, dan menuntun. Hal ini bukan bergantung pada jumlah orang yang hadir, melainkan pada kesatuan hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Allah tidak mencari kuantitas, tetapi kualitas iman dan kerinduan umatnya untuk hadir bersama dengan Tuhan. Renungan hari ini menjadi pengingat bahwa kehadiran Tuhan membawa transformasi. Dalam Alkitab, kita melihat banyak contoh bagaimana kehadiran Allah mengubah situasi. Ketika umat Israel menghadapi laut Teberau, Allah hadir sebagai pembelah laut itu. Ketika 3 orang muda dilemparkan ke dalam perapian yang menyala oleh Nebukadnezar, Allah hadir di tengah-tengah api itu melindungi mereka. Begitu pula dalam kehidupan kita, kehadiran Tuhan menjadi sumber kekuatan dan perlindungan serta damai sejahtera. Namun seringkali kita melupakan bahwa Allah selalu ada di tengah-tengah kita. Kita mudah terjebak dalam kesibukan duniawi, masalah hidup, dan kekhawatiran sehingga kita gagal menyadari kehadirannya. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, Dia selalu menunggu kita untuk membuka hati dan menyambutnya masuk dalam segala aspek kehidupan kita. Kehadiran Allah di tengah umatnya juga memanggil kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam ayat renungan kita menekankan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Ini berarti hubungan kita dengan sesama orang percaya memainkan peranan penting
dalam menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Ketika kita hidup dalam kasih, saling menguatkan, dan berdoa bersama, kita menciptakan ruang di mana Allah bekerja dan menyatakan dirinya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita merindukan kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Apakah kita benar-benar memberi ruang bagi Tuhan untuk hadir dan memimpin hidup kita? Allah tidak pernah memaksa masuk, tetapi Dia mengetuk pintu hati kita dengan lembut. Ketika kita menyambut Dia, kehidupan kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bukan hanya dalam persekutuan atau ibadah, tetapi Allah hadir di setiap aspek kehidupan kita, di tempat kerja, di rumah, bahkan di saat-saat sulit. Kehadiran Tuhan memberi kita keberanian untuk melangkah, keyakinan untuk berharap, dan kekuatan untuk bertahan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu hadir di tengah umat-Nya yang berkumpul dalam nama-Nya, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Allah bukan hanya membawa damai, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dan transformasi. Mari kita buka hati kita untuk menyambut kehadiran-Nya, hidup dalam kasih terhadap sesama, dan menciptakan ruang di mana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon, biarlah hidup kami senantiasa dipenuhi oleh hadirat-Mu, sehingga setiap langkah kami dipimpin oleh kasih dan hikmat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkan kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah
kehidupan umat-umat-Mu. Engkau sembuhkan sakit penyakit umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.